atas perkenan kami pada malam hari ini kita mengucapkan limpahan rahmat taufik hidayah dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat hadir dalam kajian Islam di tempat ini Masjid Jami Al-Quran. Tak lupa semalam dan selalu kita semoga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa selamat Allah, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Allahumma seperti biasa pada kajian majelis ini kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau Bapak Ustadz untuk menyampaikan kajian dan tausiah. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jamaah Miftahul Jannah dan ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah atas perkenannya kita masih bisa bertemu, berkumpul untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, karena derajat kita ditentukan dari ilmu kita. Ikhwanul kiram rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami akan matur masalah 3 kunci kemuliaan mukmin. 3 kunci kemuliaan mukmin. Mukmin adalah orang yang beriman. Di dalam beberapa ayat Allah beritahukan pada kita tentang mukmin, sebagaimana Allah firmankan di dalam satu ayatnya, yaitu surat Al-Anfal. Anfal itu bicara tentang rampasan perang. Surat ke-8 Anfal, ayatnya ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasulih fattaqullaha wa aslihu datta bainahum wa atiullaha wa rasul in kuntum mu'minin. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian rampasan perang itu. Katakanlah harta rampasan perang ini milik Allah dan Rasulnya. Ini ayat luar biasa karena turun di Madinah, lalu kemudian memberitahukan kepada mukmin. Begitu diberitahukan tentang yang seperti itu, kan harapannya orang mukmin yang habis perang ini nanti mesti didum lah. Ternyata dijawab oleh Allah melalui ayat ini, katakan kepada mereka Muhammad bahwasanya harta rampasan itu miliknya Allah dan Rasul. Artinya nanti kalau dibagi ya tergantung Rasul, kita terima apa saja, alhamdulillah. Tadinya kita tidak begitu. Umat Islam di dalam satu tarikh disebutkan waktu itu ada yang bahasa Jawa ngeteng, wah
kayak kok jalan nih punya. Ya, wah ini pedangnya untuk saya. Ternyata setelah dijawab ini, mukmin luar biasa. Waktu itu derajat keimanan beliau-beliau ini langsung menerima. Ya, tidak ada yang ngerti yang mau jika disit, tidak. Mereka sudah, ya sudah dikatakan itu miliknya Allah dan Rasul. Lalu fatahullah, dan kemudian mereka itu disuruh bertakwalah kamu. Ini disebutkan dalam ayat tadi, harta rampasan tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, artinya nanti dibaginya menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, asli bainakum, hubungan yang tadinya mungkin kita sudah mulai tidak baik karena urusan harta, dan sampai sekarang kalau sudah bicara harta biasanya di situ konflik mulai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alasan apapun, perebutan kekuasaan yang sekarang kalau kita modern sekarang, masalah politik dan ujung-ujungnya apa? Duit. Kalau nggak duit nggak perlu kita ribut. Mereka ribut itu kan karena duit. Mulai coba perang dunia ke-1 itu mulai berubah, masyarakat yang agraris yang ini dan sebagainya berubah menjadi masyarakat industrialis. Industrialis berarti membutuhkan kepercepatan ekonomi. Lalu di sana sudah mulai terpikirkan sumber daya alam. Akhirnya sasarannya apa? Negara-negara yang punya sumber alam, termasuk Indonesia jadi sasaran. Kita dulu diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar seperti Perang Dunia Kedua misalnya. Itu menjadikan besok Kalimantan Tarakan Magelang, Tarakan gitu. Itu di ujung Kalimantan itu sumber minyak kita terbesar pada waktu Perang Dunia Kedua, dan itu sumber minyak terbesar di dunia. Waktu itu Saudi belum muncul, Venezuela baru sedikit, tapi kita sudah muncul, dikuasai oleh Belanda. Maka itu Belanda paling kaya di dunia dulu, uangnya juga tinggi sekali, golden. Setelah itu diperang, korbannya mungkin panjenengan tidak ngeh, padahal sejarah ini luar biasa. Korban perang Pasifik yang paling besar adalah di Tarakan dan di dekat Halmahera. Jadi di sana luar biasa mempertahankan RI lah, kalau sekarang RI, kalau dulu ya Nusantara milik Belanda, Hindia Belanda. Karena di sana luar biasa, di Halmahera pertempurannya besar karena di situ rempah-rempah, gitu. Lalu yang kemudian di Tarakan adalah minyak. Nah, sekarang minyaknya muncul di Timur Tengah yang menjadi sasaran anjuran. Kita dialihkan bahwasanya seolah-olah Islam yang membuat ribut. Negara Islam orang tahu aman, padahal kita aman. Yang diributkan itu. Kembali lagi pada surat Al-Anfal tadi, ternyata dari surat Al-Anfal ini kita bisa ambil beberapa hikmah tentang keimanan ini. Yang pertama adalah disuruh bertakwa kita kepada Allah dari ayat itu. Yang kedua, menjalin hubungan baik antar sesama kita. Lalu yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa reserve. Lalu kemudian bertakwa lagi kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya yang dimaksud adalah apabila kita mendengar dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis, sudah tidak ada kalimat lain kecuali sami'na wa ata'na. Ini 3 poin saja kita bahas malam ini. Insya Allah nanti pada kesempatan lain kita sambung juga karena ini bahasanya agak luas. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kalau bertakwa ringkesnya saja. Apa itu orang yang bertakwa? Ya, mengikuti perintah-perintahnya Allah, meninggalkan larangannya. Ringkas itu sebenarnya. Lalu sering kita mendapatkan keterangan dari ayat-ayat Allah, jannah, surga
itu tempatnya orang-orang mutakin. Uiddat lil mutakin. Jadi hanya untuk orang mutakin. Lalu kita akan istilahnya mengejar terus keterangan itu. Kalau begitu yang tidak mutakin tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Lalu mutakin itu apa? Ya tadi orang yang selalu ngestakaken dawuhipun Gusti Allah, nabi awisanipun Gusti Allah, menjauhi larangan. Nah, kalau kita bisa berbuat seperti itu, berarti kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Allah paling senang dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau Allah sampai menurunkan kasih sayangnya kepada kita, kepada orang mutakin tadi, otomatis orang mutakin itu akan mendapatkan rahmat. Ternyata kunci surga itu dikatakan adalah rahmatnya Allah. Nabi pernah pada suatu ketika mengadakan audiensi ini, lalu mengatakan, jangan kamu bangga dengan amal-amalmu. Amalmu itu tidak menjamin untuk kamu bisa masuk surganya Allah. Itu terkejut sahabat. Nah, kita disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh haji, umroh, semua itu kata Nabi tidak. Bahkan ada yang muncul kata-kata dari sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Hatta jihad tidak menjamin kamu masuk surga. Lalu kan ya ngelokro lah kita sudah usaha begitu baiknya. Terus kemudian Nabi dikejar. Lah ini hebatnya sahabat. Ya Rasulullah, beritahu kepada kami apa yang bisa kita kerjakan supaya kami bisa masuk surga. Nabi mengatakan, carilah ridhonya Allah. Jadi Allah ridho itu senang cinta. Bagaimana aku bisa mendapatkan kecintaan Allah, ridhonya Allah? Ya Rasulullah, ikuti perintahnya, hindari larangannya. Itu nanti otomatis Allah senang pada kita. Kalau kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Dan kalau sudah Allah senang kepada kamu, rahmatnya akan turun kepadamu dengan sendirinya. Nah, ini kembali lagi, kalau begitu semua yang kita di urut-urutannya itu tidak lain adalah bentuk keimanan kita. Dan nyun sewu Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah. Pernahkah kita melihat Allah? Enggak pernah. Tapi di antara kita insya Allah yakin sekali lagi bahwasanya Allah itu ada. Allah melihat, Allah kuasa, Allah yang memberi. Ini diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya. Apakah kamu tidak yakin kalau Allah itu yang memberikan kamu hidup, lain dengan berhalamu? Berhalamu malah kamu buat, duduk saja kamu dudukkan. Tidak percaya. Kemudian pada suatu ketika Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala itu, disisai satu yang besar. Lalu kampaknya Nabi Allah Ibrahim sudah terkenal, misalnya kampaknya Nabi Allah Ibrahim itu garane nganggo garan kait gitu lah. Nah, ini terus ditaruh di lehernya si Arcek. Kemudian siapa ini? Oh, ini kalau lihat kampaknya Ibrahim nih. Panggil akhirnya di sidang, kamu siapa yang ngomong kalau saya yang merusak? Ini kampakmu? Tidak mungkin, itu bisa saja diambil. Lah siapa lagi? Coba tanya. Yang bawa kampak si Recah. Coba tanya Recah. Recah yang udah bisa ngomong batu. Lah sudah ngerti nggak bisa ngomong batu, kamu sembah. Kalau Tuhanku bisa memberi sesuatu, rupanya diuji tuh kalimat itu oleh Allah, dan kemudian manusia-manusia yang kafir ini akhirnya menghukum Nabi Allah Ibrahim dengan dibakar. Waktu dibakar, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku serahkan semuanya, diri dan jiwaku kepadamu. Pasti engkau akan melindungi aku. Sudah begitu, atau pasrah imannya, yakin. Padahal Nabi Allah Ibrahim sendiri ya belum tahu, Allah belum pernah lihat. Tapi karena keimanannya kuat, kemudian dia pasrahkan.
Begitu dibakar, apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api. Api itu makhluk, makhluknya Allah, pasti tunduk, semua makhluknya Allah tunduk kepada Allah. Itu dikatakan di beberapa ayat, mereka wasamsu wal qamaru, matahari, rembulan, semua sujud ya, kepada perintahku. Nah, lalu kemudian dia berfirman, Allah berfirman kepada api, ya naru kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, berbuatlah kamu dingin, bardan itu sejuk ya, wasalaman, dan membuat selamat kepada Ibrahim. Api yang diperintahkan begitu ya tunduk kepada kepada perintahnya Allah. Jadi kalau sampai kita tidak tunduk ya kebangetan geni bemanu ya. Akhirnya Pak dingin. Nabi Allah Ibrahim setelah dibakar dikiranya ini mesti sudah gosong udah. Ternyata tidur lelap ya, karena bardan wasalaman tadi. Disitulah sebagian besar kaumnya Ibrahim itu beriman kepada Ibrahim. Ingat kata-kata Ibrahim yang bahwasanya apa? Kami menyembah Allah, Allah yang bisa menyelamatkan. Oh ternyata betul. Nah kembali lagi dari cerita-cerita nabi-nabi Allah, ini bukan sekedar cerita kosong Pak Bu. Untuk kita sebagai itibar sebagai percontohan. Percaya saja kalau kita beriman juga begitu. Cuma detik-detik untuk menguatkan iman ini biasanya Allah ambil yang terakhir. Kita lapar, udah lapar, betul. Wah, mau ngambil makanannya orang, tapi ingat tidak boleh ini. Tapi lapar sekali. Yang terakhir sekali nanti biasanya Allah menolong kita. Nah, pada panjenengan sekalian kami harap kita tidak usah khawatir kalau Allah meninggalkan kita. Allah pasti mengikuti kita, Allah mengantar kita, menjaga kita. Itu di dalam satu hadis dikatakan, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Apa perlu dijaga? Sebenarnya enggak. Itu kalimat Nabi yang begitu artinya apa? Apa yang dilakukan Allah sebetulnya lebih daripada apa yang dilakukan kita kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah, mungkin rasanya kita sudah baik sekali. Misalnya kita sholat subuh, habis itu wiridan sampai menunggu suruh. Setelah itu nanti kita sholat. Setelah itu kita nanti keluar. Katakanlah mencari ma'isyah. Terus sholat duhur. Sholat duhur juga begitu apa? Menurut kita itu sudah hebat. Ya, tetapi ternyata kita kemarin sudah ngitung-ngitung hidup kita di dunia ini ternyata tidak ada 1 jam untuk ukuran akhirat. Hanya 36 menit. Kemarin kita hitung-hitung jadi 36 menit hidup di akhirat itu ternyata kita merasa sekarang bangga. Umur saya sekian ini hampir separuhnya saya gunakan untuk ibadah. Ya separuh dunia kelihatan sudah besar, tapi di akhirat cuma 36 menit. Itu pun kalau umur kita sampai 100. Kalau umur kita 60 tahun nggak sampai. Hitung-hitungan kemarin kita cuma 22 menit. Jadi sekali lagi, masa 22 menit mau minta surga? Nggak mungkin. Jadi gambarannya seperti ini. Panjenengan ada rumah yang bagus sekali, katakanlah istana, tanahnya saja sampai ribuan hektar. Lalu panjenengan mau beli itu tapi dengan uang yang sekira 2.000 rupiah, mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Tetapi Allah mengatakan bisa. Ya. Dengan apa? Yaitu dengan rahmatnya Allah. Jadi dengan rahmatnya Allah, semua yang tidak masuk akal pun bisa menjadi katakanlah terkena oleh kita atau mendapatkan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, ini bertakwa kepada Allah, muttaqin ini kelihatannya biasa kita dengar sehingga kita tidak menyadari kalau ini adalah perkara yang berat sekali buat kita. Biasanya
ujian Allah kalau sudah datang, ketakwaan kita juga ikut luntur. Ya. Ikut luntur. Banyak terjadi. Coba satu contoh ya, misalnya orang yang didera sakit. Tadinya kita bertakwa, ternyata setelah sakit, berobat kemana saja tidak mempan, uang sudah banyak digunakan, mulai sudah bergeser ketakwaan kita sampai kepada cari alternatif. Ini alternatif dibolehkan tidak sama Islam? Boleh, selama alternatif itu tidak mengurangi kadar ketakwaan kita atau akidah kita tidak rusak. Tapi biasanya kita sudah kalau sudah masuk alternatif ya wis lah, sing penting mari. Sing penting mari. Akhirnya disuruh coba jenengan ke sana. Mulai perdukunan dan seterusnya tidak masuk. Juga sama kalau kita didera ekonomi juga sama. Ekonomi yang tadinya wah ini tahu-tahu berat. Udah kalau sudah begitu udah apa saja termasuk ojol apa-apa ya, karena apa? Kita berat betul ya, ujian itu. Jadi sekali lagi Allah tidak membiarkan kita mengatakan amanu, beriman tapi tanpa diuji. Pasti kita akan diuji untuk melihat kadar keimanan kita. Kita lanjutkan yang kedua tadi, menjalin hubungan yang baik antara kita. Disebutkan dalam ayat tadi, fattaqullaha wa aslihu data bainak. Adakan hubungan di antara kamu yang baik. Kita umat Islam, yuk kita bersatu. Apa mungkin bersatu? Yang ini yang menyerukan Allah ya berarti mungkin. Cuma di antara kita ini kadang-kadang pertimbangannya itu urusan duniawi yang berat untuk menjadikan kita bersatu. Ya. Satu, kalau umat Islam bersatu itu sering kita dengar ya. Coba mulai besok kita nggak usah beli ini di seperti Indomaret, Alfamaret. Yang ngomongnya sih gampang. Ini pertama itu menjadi persatuan saja yang sulit. Ya. Bukan masalah yang itu. Kita jadi satu dulu. Nah, pelajarannya yang dari satu itu apa yang menjadikan kita bisa bersatu apa? Melalui sholat. Ya, sholat saja kita keteter kok Pak Bu. Ya. Misalnya sudah diserukan adzan, hayya 'alas shalah, ayo pada sholat. Itu suratnya jelas loh itu, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Ternyata mereka tidak datang juga. Ditambah lagi hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Jadi di sana ada kemenangan. Kalau kita bisa berjamaah sholat, itu menang kita. Menang dalam urusan apa? Menang mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Lagi nunggoni dagangan gitu, sedang omong-omong sama teman dan seterusnya. Ada tamu sing ngerjekeni. Wah ini kita digoda begitu, jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan nanti bisa lah, habis ini nanti saya nyusul. Lama-lama turun lagi. Lah orang sholat terus berjamaah ya apa nanti asarnya kan bisa. Gitu. Nanti kalau itu asarnya juga enggak apa-apa, orang apa-apa lampung maghrib kan bisa. Ya. Lama-lama asar maghrib bisa, kabeh ora bisa kabeh. 12 sudah. Jadi itu di situ dikatakan hayya 'alal falah. Ini kemenangan. Ini kemenangan. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau panjenengan mau mencoba ukuran diri tentang keimanan, itu dikatakan apabila kata Nabi engkau sudah merasa senang, merasa apa ya, bukan bangga itu ujub enggak, ini senang artinya saya puas gitu. Kalau kamu sudah merasa senang, puas setelah kamu berbuat baik, itu adalah tanda-tanda keimanan. Dan kamu akan merasa getun, gelap, menyesal apabila kamu telah melakukan perbuatan yang tercela. Itu tanda keimanan, Pak. Kalau dibalik, bangga banget berbuat yang jelek itu malah justru naudzubillah. Aku mau lewat kantor polisi, orang bawa helm, alhamdulillah, orang konaan, alhamdulillah. Aduh, jadi bangga telah berbuat yang tidak pas. Tidak, kita
harus bangga telah berbuat baik. Bangga dalam arti untuk dirinya, apa puas ya, bukan bangga. Jadi saya puas, tadi saya telah berbuat baik, alhamdulillah, senang banget. Kalau sudah senang, itu nanti mendorong terus kita untuk berbuat yang serupa. Insya Allah yang hadir di sini, saya lihat sudah senang untuk berbuat baik, seperti contoh-contoh majelis taklim, belajar tentang agama, ingin tahu tentang agama. Saya lihat beberapa dari panjenengan ini di sini hadir, di sana hadir, itu berarti sudah senang. Rasa senang, rasa puas saya lah telah melakukan kebaikan. Kalau ini terus dipupuk, yang satu lagi, saya merasa menyesal telah berbuat yang tidak baik. Kemarin saya sholat duhur telat, ya, cuma dapat 2, cuma dapat 3, wah kecewa betul. Nah, ini menuju kepada ingin memperbaiki. Insya Allah itu tanda-tanda keimanan, kata Nabi. Ikhwanul kiram rahimakumullah, hubungan kita dengan sesama muslim dikatakan seperti satu tubuh. Satu tubuh, kalau misalnya tangan kanan saya sakit, tangan kiri juga merasakan. Biasanya ikut mijetilah, marah banget ya. Kalau pundak saya sakit, juga kita semua merasa sakit. Hendaknya kita di antara kita kaum muslimin mempunyai hubungan yang seperti itu, seperti satu tubuh, kata Nabi. Nah, ini bisa kita sampai ke situ, bagaimana caranya? Yuk kita kembali cerita tentang sejarah Islam. Waktu itu Islam di Mekah, begitu perintah hijrah sampai ke Madinah. Kenapa kok ke Madinah? Satu, nasab Nabi itu kan dari Madinah. Bapaknya itu Abdullah dari Madinah. Dari ibunya Aminah dari Madinah. Bapaknya Abdullah dari Mekah. Sehingga mereka berhubungan dengan Madinah itu kayak kembali kepada kampung halaman lah. Lalu kemudian ternyata di Madinah seruan keislaman Nabi yang di Mekah itu sudah disambut oleh orang-orang Madinah. Bahkan mereka menanti, silakan kamu datang ke sini untuk kami bantu. Ternyata betul, setelah Nabi hijrah, dan sebelum Nabi hijrah kan sudah ada hijrah-hijrah kecil ya yang dilakukan oleh sahabat. Seperti Ja'far hijrah ke mana? Al-Habs. Jadi ke mana? Sekarang apa namanya ya? Afrika, Ethiopia lah kalau sekarang ya. Al-Habs. Itu di situ ternyata dihormati, dibantu. Lalu kemudian sebagian hijrah ke Madinah. Nah, setelah itu puncaknya adalah hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar Siddiq ke Madinah. Ternyata disambut luar biasa oleh orang-orang Madinah. Nah, sambutan inilah yang disebut dengan Al-Ansor. Panjenengan mendengar Al-Ansor? Ya, Al-Ansor itu artinya pendukung. Jadi mendukung sekali. Sampai diabadikan cara pendukungan mereka. Mereka mengatakan apa? Hai saudaraku muhajirin. Muhajirin artinya orang yang hijrah. Terus apa yang kamu inginkan dari kamu? Terus mereka itu sampai berbagi ingin. Sampai di dalam tarikh dikatakan, kamu meninggalkan istrimu tidak usah khawatir, karena istrimu adalah sebagian di sana ada yang ditinggalkan karena kekafiran, tidak mau ikut. Ya. Ada yang ikut. Nah, kemudian ditinggal. Sudah yang tidak membawa istri, silakan ambil istri saya, nanti saya ceraikan. Dulu dia nikahnya kan masih banyak, belum ada peraturan nikah 4. Ya. Silakan. Yang ingin kuda silakan ambil. Yang ingin onta. Sawah ya gitu, mari kita berbagi. Ini sawahnya dibagi. Mereka sampai sanggup begitu karena dia percaya urusan dunia ini kecil. Setelah Nabi memberitahukan, kita ini menjadikan dunia itu wasilah saja, penyebab untuk kita memperoleh sesuatu yang besar di akhirat. Kalau umat Islam sudah menganggap seperti itu, insya Allah rukun kita akan lebih kuat. Tapi kalau kita masih menganggap dunia itu besar, jangan harap kita akan bisa bersatu. Di dalam keluarga kecil saja Pak, kalau sudah kita bicara tentang harta, awal daripada retaknya kita. Percaya saja, kalau sudah kita bicara tentang harta, mulai retak. Ya, karena memang harta itu, urut-urutannya kan harta itu ada angkanya ya.
Saya punya 1.000, kalau dia ambil jenengan 100 kan jadi tidak 1.000. Maka itu terus hitung-hitungan akhirnya. Maka itu harta bukan segala-galanya, tapi harta itu hanya untuk katakanlah media kita untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh, saya mau sholat saya butuh sarung, butuh baju untuk menutup aurat. Ya saya butuh harta. Tapi harta untuk yang seperti itu. Saya butuh katakanlah sedekah butuh harta. Dan seterusnya. Jadi jadikanlah itu sebagai media untuk kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar daripada sekedar harta. Yang ketiga, yang terakhir adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang sering disebutkan di dalam ayat-ayat itu jejer, ati Allah wa ati Rasul, ati Allah wa ati Rasul. Dan itu menggunakan kalimat-kalimat arti, artinya tanpa reserve. Tapi satu contoh ya, di dalam surat Al-Imran, ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Giliran uli amri nggak pakai arti. Kenapa? Karena di situ pakai pertimbangan kita taatnya. Ya. Tapi pada waktu Allah dan Rasul tanpa reserve, istilah reserve tadi. Mungkin bahasa Jawa ya. Saya akan mengajak jenengan misalnya, Pak, besok ikut saya ya ke Sempor. Ya nek dibayari, nek dibayari, itu reserve. Artinya ada bargaining. Ya. Saya mau kalau ada ini. Lah, khusus untuk Allah dan Rasulnya, jenengan dan saya tidak boleh pakai itu. Pokoknya Allah perintahkan dan Rasulnya, hati Allah wa hati Rasul, langsung kita ya. Nggak pakai, ya misalnya satu contoh, besok kita sholat, ya nek orang anggon nek sholat ya. Jadi ini yang disebut kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul menggunakan hati Allah wa hati Rasul. Tidak pakai pertimbangan apapun. Tetapi giliran uli amri nggak pakai hati. Ternyata di sana di dalam ilmu tafsir disebutkan bahwasanya taatnya kita kepada uli amri, ya kalau uli amri itu juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kita harus hati kepada pemerintah, kepada yang pemerintah kita lah, nggak tahu itu desa apa. Kita harus taat. Tapi kalau dia itu tidak mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak wajib kita mentaatinya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, kembali kepada masalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiul alim. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini nek mendahului Allah dan Rasulnya, nek cara jawane disiti kersane Gusti, ngaten nggih, disiti kersane Gusti Allah. Jadi jangan sampai kamu mendahului Allah. Misalnya kita berbuat nek itu umatnya Nabi Musa pernah, ya kamu nanti masuk ke pintu sebelah kanan yang besar, jangan masuk pintu kecil. Terus dia mengatakan, wah bisa-bisa nanti kita mati semua. Jadi itu disitikan sana. Ini perintahnya Allah kepada Musa, Musa nerusakan kok malah dibawa mati kok kayak harus ngerti-ngerti ya. Nah, ini tidak boleh kita. Jadi kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu itu sudah tertata. Satu contoh, kula panjenengan dikersakaken sholat 5 waktu. Ya, oke 5 waktu bukan ringan, maksudnya kita sudah terbiasa. Lalu Allah dan Rasulnya mengatakan supaya kita bangun di tengah malam. Ya, bangun di tengah malam. Surat Muzammil sampai ayat 5 itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laili ila qalilan nisfahu aw qismihu qalilan aw zid alaihi wa rattilil Qur'an tartila.
Itu semua perintah Allah itu kelihatannya berat untuk kita, tangi bengi. Tetapi Nabi sebagai utusan Allah mengejawantahkan ayat ini dengan sekaligus memberikan contoh kepada kita. Ternyata contohnya Pak, satu, Nabi memberi contoh mulai dari yang kelas ringan, kelas sedang sampai yang kelas berat. Yang kelas berat gimana? Nabi melalui Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, Nabi pernah sholat malam di sepertiga malam pertama sampai sepertiga yang terakhir. Jadi kira-kira bareng Isya. Sholat malam Nabi terus dur. Aku pernah bangun tengah malam melihat beliau masih asik dengan sholatnya. Dan begitu aku bangun berarti Aisyah tidak ikut sholat tahajud. Dan ini sekaligus ibrah kepada kita. Artinya apa? Nabi sholat malam itu tidak menggebu-gebu mengharuskan wajib harus. Nah, buktinya istrinya tidak, ya tidak apa-apa. Ya. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, akhir daripada mendekati fajar, aku melihat beliau masih asik dengan sholatnya. Ini sholat tahajud yang super, yang berat. Ya. Itu Nabi contohkan. Artinya Pak, andai kata panjenengan dan saya itu melakukan itu, insya Allah bisa. Kenapa kok saya katakan bisa? Karena Nabi mengatakan, aku seperti kamu. Itu di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir. Qul innama ana basarum mithlukum. Jadi katakanlah Muhammad, aku seperti kamu. Jadi Nabi seperti kita. Ya kesel, ya ngantuk, ya, sakit meriang. Gitu. Neng mangsane adem ya adem. Berarti bisa kita, cuma berat. Nabi sendiri mengatakan berat, ya, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, ya, orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apapun tidak berat. Cuma sayang terjemahan khusyuk itu sering dikatakan khusyuk itu artinya orang kelingan apa-apa. Orang kelingan apa-apa orang tahajud malahan gitu. Orang yang khusyuk itu bukan orang yang tidak kelingan apa-apa, nek sholat orang kelingan apa-apa. Ya pantas kadang-kadang rong rakaat, kadang-kadang 4 kelawan kabeh. Jadi bukan khusyuk itu di Al-Baqarah 45. Ya. Itu dikatakan orang yang dalam kesehariannya istighadu yaumur rahili, dia mengingat atas akan menghadapi pengadilan Allah. Orang yang selalu mengkaitkan dirinya dengan besok akan ada pengadilan Allah di yaumul akhir, pada mahsyar itu. Itu orang khusyuk. Maka itu orang khusyuk itu selalu takut kepada Allah. Ya. Takut bukan kepada zatnya tapi kepada azab. Maka itu tindakannya selalu rapi. Rapi dalam arti tidak melanggar perintahnya Allah karena dia orang yang khusyuk. Kembali sholat tahajud tadi yang berat. Yang sedang gimana? Yang sedang Nabi pernah membangunkan Aisyah, kira-kira di katakanlah 1/2 malam lah, katakanlah jam 12-an ibarat sekarang. Pernah aku dibangunkan tengah malam oleh Nabi. Kemudian disuruhnya aku mengerjakan sholat tahajud. Dia sholat tahajud. Nah, ada lagi dikatakan oleh Nabi, sholat tahajud itu bisa kamu kerjakan 2/3 malam yang terakhir. Jadi mendekati subuh. Katakanlah subuh sekarang 4:30 lah. Ya. Kalau jenengan 3:30 tahajud sudah nyandap itu. Ya. Bahkan masih katakanlah berapa rakaat? Saya cuma 2 rakaat. Tidak apa-apa. 2 rakaat sudah sholat tahajud. Witir mau 1, 3, 5, 7, 9. Tapi Nabi kata Aisyah yang paling senang adalah mengerjakan witir yang 3. Jadi sekali lagi kalau kita mau ringan, yaitu seperti tadi, mendekati akhir kita sholat tahajud. Lebih enteng lagi Nabi mencontohi kepada kita, hendaknya di kalangan kamu pertahankan untuk bisa sholat witir sebelum tidur. Ini sebenarnya kalimat ini kan untuk meringankan kita. Jadi nanti kondur dari sini sholat witir 3 rakaat. Ya.
mau 3 rakaat mau berapa, tapi yang disenangi tadi 3 rakaat. Habis itu dalam kondisi kita tawadhu, taharah, masih suci, kita tidur. Ternyata Nabi memberikan kabar gembira, siapa saja yang tidur dalam keadaan berwudu, malaikat ikut menyertai sambil mendoakan, ya Allah ampunilah dosa hambamu ini yang tidur dalam keadaan suci. Kalau sampai terjadi kita mati, insya Allah husnul khatimah, karena Allah malaikat yang mendoakan, malaikat doanya mustajab, Pak. Sebab malaikat orang tahu balai loh. Dia apa kerjanya? Yasjudu wa yusabbih. Dia sujud dan tasbih. Sujud artinya tunduk kepada Allah, dan tasbih membesarkan nama Allah. Malaikat tidak pernah balai. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan kepingin ringan, ya itu tadi. Habis sholat isya seperti ini, nanti pulang sholat witir. Habis sholat witir, kok besok tanginya gasik jam 4:30, ya sudah langsung dirikan sholat tahajud. Sholat tahajudnya kalau mau sempurna seperti kita sholat tarawih, yang sudah biasa lasan sing biasa kurkuran, ya. Tapi baru 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 atau 8 kelipatan 2 tadi, berhenti, ya sudah cukup. Terus kemudian nanti adzan maghrib, adzan subuh. Waratilil Quran tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Di situ pengertiannya adalah ada 2. Pertama, membaca Quran di dalam sholatnya, kan sholat ada bacaan surat-suratnya, suruh tartil. Tartil artinya ya, nek bahasa kita ya kepenaknya ya mat-matan, ya, panjang pendeknya benar gitu. Lalu kemudian ada satu tafsiran, membaca Quran yang tartil artinya setelah tahajud berapa ayat pun kita baca Quran setelah tahajud sambil menantikan sholat subuh. Lalu nanti kita sholat subuh, kita kerjakan bersama-sama dengan jamaah sebelumnya qobliyah subuh, ya, dan seterusnya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, 3 poin dari kunci kemuliaan mukmin. Mudah-mudahan ini kita bisa peroleh. Yang pertama adalah tadi bertakwa kepada Allah. Yang kedua, jaga hubungan baik antara kita dengan kita. Artinya jangan sampai congkrang. Urusan dunia bisa diselesaikan, tidak ada yang tidak bisa selesai. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi semua problema hidup kita sudah disiapkan oleh Allah kuncinya atau solusinya. Di dalam ayat yang lain mengatakan Allah, setiap yang aku turunkan zaujain, berjodoh. Ya. Berjodoh artinya apa? Allah turunkan panas, pasti turunkan dingin. Ya. Turunkan misalnya sulit, turunkan kemudahan. Dari semua sakit ada obatnya. Cuma kita untuk itu perlu ikhtiar. Yang selanjutnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa reservo. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya tanpa harus memperhitungkan apapun. Percaya saja Allah pasti akan membela kita, Allah menyelamatkan kita, dan Allah mengantarkan kita kepada kebaikan. Demikian, mungkin dilanjut dengan dialog Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah yang Bapak sampaikan itu menjalankan yang kami mohon tausiah dari Pak Ustaz. Begitu yang ya sering setika kadang-kadang kalau agak terlambat kita datang ke masjid, lihat subuh sama tahiyat masjid itu menurut tuntunan bagaimana itu kan sabi itu. Mau tahiyat masjid mau dekat masuk subuh sholat. Nah, qobliyah tahiyat masjidnya tidak ketinggalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aja ya. Jadi ini sering kita mendengar di hadis, sholat sunnatul fajar.
itu bukan berarti sholat tahajud. Sholat sunnatul fajar artinya sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi nama lain qobliyah subuh itu disebut di dalam hadis sholat sunnatul fajar. Tapi bukan sholat tahajud tadi. Tahajud sebelum adzan. Kalau sholat sunnatul fajar atau sholat sunnah subuh, qobliyah subuh dilakukan setelah adzan. Lalu kemudian semua sholat sunnah, afdolnya itu dilakukan di rumah. Yang tahiyatnya Ya kecuali tahiyatul masjid, namanya saja tahiyatul masjid ya ngerjainnya di masjid. Iya, Tapi itu ya. kita misalnya ya sini adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada jeda waktu pinter beri 10 menit. 10 menit. 10 menit itu misalnya nanti kita kesepakatan ya, artinya 10 itu bisa berubah 12 gitu ya. Iya. Bahkan nyon sewu masjid di Pasar Kliwon, lalu masjid An-Nur di Pemalang, lalu masjid satu lagi di dekat Pasar Tegal itu sampai setengah jam. Udah. Iya, enggak apa-apa, kesepakatan itu. Enggak salah, ya. Karena apa? Daripada cepet jamaahnya pada kumpul gitu. Di dekat Pasar Klewer itu sampai 40 menit. Masjid Agung itu sampai 40 menit. Karena apa? Yaitu nunggu di wong pasar. Burung pada mengikuti, rupiah, nambung, ya, dan seterusnya. Ya sudah, ini namanya kesepakatan, ya. Tidak. Cuma kalau perjalanan Nabi membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat. Bacaannya gimana? Ya mestinya bacaan tartil. Sanes bacaan singanggo lagu. Juga tidak bacaan yang cepat. 50 ayat. Hanya kurang lebih 10 menit, 20 menit boleh. Kembali lagi waktu adzan subuh kita mungkin dari rumah sudah sholat. Begitu Allahu Akbar, kita sholat di rumah. Sholat qobliyah subuh. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau dengar adzannya, kita ikutin adzannya. Kita mengikuti bacaan adzan ya. Kamu pernah? Ya. Begitu hayya 'alas shalah la haula wala quwata. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa. Lalu kemudian as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Habis itu kita langsung sholat qobliyah 2 rakaat. Lalu sholatnya yang seperti ini, sholat tahiyatul masjid, Nabi mengatakan sholatlah kamu yang pendek. Nabi nggak ngomong, nggak ngendika sholat tahiyatul masjid, sholatlah yang pendek. Ya pendeknya Nabi dengan pendek kita bendan. Tapi ya sudah pendek, pokoknya pendek. Ya pendeknya kita ya kurang tuh Robin Nas mungkin ya. Ya. Kalau Nabi mungkin al-alaq dan seterusnya, tapi pendek. Lalu kemudian sholat yang di rumah tadi ya juga sholat sunnah pendek, tapi tidak mengurangi kekhusyuan tumaninah. Ya. Kuncinya sholat itu cuma 2, khusyuk, tumaninah. Nggak boleh lepas dari ini. Ya. Soal bacaannya bebas. Nah, kemudian menuju masjid, lalu di masjid sholat tahiyatul masjid. Kalau sampai tidak nyandang, ya sudah kita ikut sholat saja. Sholat apa? Subuhnya sudah qomat. Nah di situ ada aturan. Apabila sudah didengungkan qiyamatus shalah, artinya qomat, hendaknya berhentilah kamu sholat. Ini kemudian dimaknani oleh para mufassir. Kapan kita berhenti? Nah, melihat daripada kondisi kita masing-masing. Misalnya saya baru sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, tahu-tahu Allahu Akbar, qomat, ya batalkan. Sebab sampai tutup pun ya tidak mungkin bisa ngejar adzan, gitu. Apalagi sholat khusyuk dan tumaninah tadi, gitu. Walaupun kula a'udzu birabbinas, ya kayaknya orang bakal bisa balapan karo adzan nah gitu. Tapi kalau saya sekarang sudah rakaat terakhir, gitu, sudah mau rukuk, kemudian qomat, teruskan, masih memungkinkan. Tapi nanti kalau sudah sampai sudah berdiri jamaah untuk sholat, batalkan. Paham ya?
Jadi kita kalau yang baru rakaat pertama ya gampangannya ya batal lah. Begitu qomat, Allahu Akbar. Saya sudah baca Qul a'udzu birabbil falaq misalnya yang pertama, nanti Qul a'udzu birabbin nas yang terakhir. Baru Qul a'udzu birabbil falaq, Allahu Akbar. Ya kayaknya orang nyangkanya batal. Tapi kita sudah terakhir. Saya mau membaca Qul a'udzu birabbin nas atau Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Tahu-tahu ya diterusin. Siapa tahu nyandak, gitu. Terusin. Tapi tahu-tahu sudah ketika mati sholat, orang sudah berdiri. Kalau orang sudah berdiri, batalkan sholatmu. Ya. Jadi tidak ada pilihan lagi, sudah harus batal. Itu saya sering masih lihat orang terus masih ya terus. Itu malah mengganggu shaf, ya. Dia duduk, dia berdiri di shaf nomor 2, gitu. Masih sholat. Padahal sini sudah himati sholat, sudah berdiri mau merapatkan. Wah, imamnya tanpa lihat belakang langsung sawu sufufakum. Waduh, lagi anak sholat. Gitu. Jadi mestinya kalau kita ikuti aturannya, aturan sholat, aturan Nabi, tidak ada yang tabrakan begitu. Udah, kalau sudah ini batalin. Lah terus dosa enggak. Dalam perkara ini tidak. Tapi kalau kita perkara yang lain, dilarang kita membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau ini memang ada tuntunannya, suruh dibatalkan, ya. Karena sudah qimati shalah, orang sudah berdiri untuk sholat. Jadi ada 3 cara tadi, ya. Awal batalkan jelas-jelas. Yang kedua masih memungkinkan kita terusin. Yang terakhir kalau saya sudah tahiyat tapi sana sudah berdiri, ya itu dibatalkan. Ya. Oke. Terima kasih. Terus tadi yang itu. Jadi kan yang dikatakan tadi kan kalau benar adan kita qobliyahnya di rumahnya. Itu belum pernah saya kasih itu. Yang saya minta tuh yang jawaban barusan itu. Di antara qobliyah subuh dengan tahiyat itu kan bersamaan ya, terus harus ke depan. Nah, saya kan itu yang ya, jadi kalau kita seperti beliaunya ini kan katakanlah penjaga masjid. Iya betul. Ya. Ya mau tidak mau sholat qobliyahnya di sini, sholat apa? Tahiyatulnya masjid ya juga di sini. Lalu masalah tadi jaraknya saya kira sama, malah lebih panjang di sini karena di tempatnya sama. Ini kalau kita rumahnya di luar masjid. Lalu kemudian tadi apakah perlu berpindah? Ini sering kita menjumpai sholat sunat. Yang dimaksud berpindah tempat itu kenapa? Sebenarnya dalilnya kan cuma satu. Jangan ada di antara sholat dengan sholat tanpa ada apa istilahnya sekatnya. Sekatnya apa? Hendaknya kamu bisa dengan zikir, ya, diputus dengan bicara, gitu. Itu sudah cukup. Misalnya saya sholat sunnah satu di sini, atau berdiri lagi mau sholat sunnah, diajak ngomong sama jenengan, terus asalnya motornya di mana? Di situ. Itu sudah cukup. Berarti sudah tidak usah pindah pun, saya bisa langsung sholat lagi, ya, karena sudah diputus dengan bicara, ya, dengan wiridan. Itu juga bisa. Wiridannya panjang enggak usah. Assalamualaikum, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya tajalali wal ikram. Berdiri lagi di tempat yang sama, ya. Itu sering kita lihat pindah, ya boleh kalau memang tidak akan wiridan seperti tadi, begitu assalamualaikum berdiri pindah geser sedikit, ya. Nah, hadisnya gimana tentang ini? Memang Nabi mengatakan sesungguhnya tiap-tiap bekas tempat sujudmu besok di yaumul akhir menjadi saksi. Lah, kalimat ini yang kemudian dipegang oleh kaum muslimin seolah-olah nek sholat sunnah kudu pindah-pindah, soalnya men saksina kayak kono-kono. Bekas sujudnya men akeh. Kowe nek sing nyatet menungsa padane kula, ngoten nggih. Nggih, jenengan setor ping 7 nang nyontok catet ping 4. Lah niku kula nggih. Tapi Allah catatannya itu tadi Samiul Alim, ya Maha mengetahui. Di ayat yang lain dikatakan habiru bima ta'malun. Dia sangat teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak usah khawatir kita kalau Allah sudah pun jenengan maringi tidak ada catatannya, sumbangan dicatat
sama Allah. Ya. Bahkan ini sering terjadi penafsiran yang keliru. Saya ini dulu wakaf masjid ini misalnya, ini sakannya saya beli. Tahu-tahu besok masjidnya direhab orang nganggo sakak. Aduh, berarti wakafku hilang. Boten hilang. Ya, tetap sudah dicatat Allah. Ya. Itu kadang-kadang kan ribet gitu. Keramiknya tidak boleh diambil sebab Bapak itu yang wakaf bapak saya atau mbah saya. Nanti kalau dia klotoki keramiknya diganti maning, wah berarti mbahku serah. Tidak, wakafnya tetap tercatat. Ya, tercatat di sisi Allah. Ngerti Pak? Ya. Mungkin yang lain enggak. 2 menit masih. Terus 2 menit. Maaf sebelumnya. Sama suku saya datang masjid terlambat untuk sebelum masanya. Badan berdatang itu baiknya kita kerjakan sholat tahiyatul masjid atau kopiahnya. Adan ya. Adan saya datang, itu cuma 2 rakaat dan saya mengerjakan sholat sunat. Ini adan bukan komat ya. Gimana? Adan bukan komat. Bukan, tapi kan itu waktunya udah dekat dengan komat. Jadi waktu 2 rakaat saja untuk mengerjakan sholat. Saya pilih mana yang baik untuk sholat dikerjakan, tahiyatul masjid atau kopiahnya. Kalau bukan milih, kalau memang datang ke masjid tahiyatul. Nabi pernah khutbah sampai memberhentikan khutbahnya untuk istilahnya memerintahkan orang berdiri kamu sholat tahiyatul masjid karena penting gitu ya. Jadi tahiyatul masjid kita duluan, urut-urutannya gitu. Baru kita sholat qobliyah subuh. Tapi kita baru sholat tahiyatul masjid sudah qomat, ya sudah qobliyahnya nggak dapat. Ya. Tapi jangan terus kita berhitung berarti saya tidak bisa. Ya memang kita rugi. Untuk lain kali kita datang lebih awal. Tapi Nabi memberi tuntunan pada kita, Allah juga memberikan keringanan. Ada beberapa hal yang bisa untuk kita tambahkan amal-amal kita untuk menutup. Ini yang sering dikatakan Nabi, sunnah-sunnah itu menutup keburukan atau kelemahan-kelemahan kita di dalam wajib. Contoh misalnya, dengan seperti tadi terus terlambat nggak bisa sholat qobliyah. Terus kita sholat subuh. Habis sholat subuh apa? Siapa saja yang habis sholat subuh wiridan, ya, lalu membaca Quran apa-apa, pokoknya jangan ngomong-ngomong, bukan cerita, ya. Tapi zikir itu kan pengertiannya banyak. Akbaru zikir as-sholat, setinggi-tingginya zikir sholat. Tidak bisa sholat membaca Quran, gitu. Tidak bisa Quran sudah wiridan. Ini wiridan dalam arti membesarkan nama Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sampai matahari itu sebelum terbit suruh jenengan sholat 2 rakaat. Gitu. Begitu sholat 2 rakaat dikatakan apa? Itu ganjarannya sudah seperti haji. Kan berarti kehilangan bau gitu tombok ini gila, ya. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang tidak telat, dia juga mengerjakan suruh? Oh ya sama aja. Itu sama saja dengan pertanyaan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku orang miskin, aku tidak bisa sedekah seperti orang-orang kaya itu. Mereka kan pada sedekah semene harus ini jutaan. Lah kula mboten saged pripun Nabi, berarti ganjaran saya kurang. Nabi menasihati, kamu bisa melakukan sedekah yaitu dengan bertasbih. Ya, bertahlil, itu subhanallah alhamdulillah. Terus dijawab orang ini, ya kalau saya tasbih gini, tapi dia yang sugih juga melu-melu tasbih. Berarti ya ganjarannya kan. Nabi tersenyum. Sebetulnya keikhlasanmu belum tentu bisa dikejar oleh mereka. Nah ini urusan hati dengan Allah ya. Jadi kita tidak usah minder. Misalnya jenengan nyemplungaken teng kotakan itu 2.000 5.000. Tapi ana wong nyemplungaken 300.000 apa sejuta. Jenengan tidak usah minder. Ya. Tapi jangan sampai mengatakan kaya-kayane nyong luwih ikhlas timbang kae. Mboten. Artinya yuk kita pertahankan keikhlasan kita, ya. Itu pernah saya matur di mungkin majelis kita ini. Ada seorang pemuda nyun sewu bantu tukang batu kenep ya. Itu di Mesir. Lalu kemudian ada siar radio, siapa yang akan membantu orang ini miskin akan ada operasi gitu. Biayanya sekian, siapa yang membantu? Dia terpanggil, uang yang harus untuk makan hari itu
dikirimkan semuanya. Mungkin cara tembriki nggih mung 50.000 ke 100. Padahal orang-orang yang pada ngirim itu dolaran dari Inggris, dari ini. Ternyata dia ngirim sampai itu dipanggil sama apa ini dari TV-nya. Orang ini siapa namanya ini dipanggil. Setelah itu didatangi pertama terus, kenapa Anda menyumbang sekecil ini? Terus dia bilang, ya karena saya mau. Terus saya melihat kerepotan orang itu dan saya terpanggil hati saya menyumbang. Terus apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya kenek tukang batu. Lalu yang saya berikan itu adalah uang makan saya 1 hari kemarin. Dan terus kemana? Saya puasa. Tidak apa-apa, saya puasa kan hari-hari lain saya bisa makan. Tapi orang itu harus perlu pertolongan. Langsung itu dari luar negeri, dari Inggris, dari mana mengirimkan uang kepada anak itu tadi dan menjadi milioner. Ya ini satu contoh buat kita. Yuk kita beramal ikhlas betul, ikhlas betul. Ini masalah ikhlas, insya Allah lain kesempatan kita bahas sendiri, gitu. Sebab Syekh Imam Al-Qaradawi membahas ikhlas ini satu kitab. Masalah ikhlas. Ya. Ikhlas ini kelihatannya ya sepele, ya. Tapi kita harus memaknani yang benar, ya. Jangan sampai pernah ada di Gombong lah, di Gombong seorang ustadz atau alim itu mengatakan ikhlas itu tidak pas, ya. Katanya Pak, seperti antum pergi ke belakang. Ada yang menyampaikan itu. Iya, ke kamar mandi ke WC. Ya, begitu plung, lah itu ikhlas. Wah, itu bukan ikhlas, itu lega. Iya. Jangan apa ya? Ecek-ecek lah mentafsirkan Al-Qur'an, terlalu rendah itu. Iya. Ya, terlalu Ada yang rendah. menyampaikan itu. Ikhlas bukan, ikhlas itu dari kata mukhlas, pure, murni. Tidak ada embel-embelan. Jadi murni artinya misalnya ini sekilo ini betul-betul untuk Allah. Nggak saya embel-embeli. Ya. Jadi tidak saya kurangi segram untuk kepentingan, enggak, sekilo itu. Maka itu dikatakan di dalam satu hadis, beri tangan kanan dengan tangan kiri jangan sampai. Itu kan berarti ikhlas. Ya. Ikhlas. Jadi sekali lagi Bapak yang kami hormati ini, tidak perlu kita merasa kayak kurang, enggak. Sudah yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa jadi catatan buat kita untuk muhasabah. Besok aku tekanin dikasih Pak. Tapi memang itu kerugian, tapi nanti kita bisa tambal. Ya. Misalnya satu contoh, saya bisa datang pagi gasik sebelum sholat subuh, sebelum adzan saya sudah datang. Tapi sesudah ini tadi sholat subuh saya tidak bisa, mungkin panjenengan yang malah lebih bisa, gitu. Yeah. Jadi kelemahan kita mungkin orang lain merupakan kebagusan orang lain mungkin itu merupakan juga kelemahan kita. Jadi tidak usah kita bilang. Yang penting gini, istilah fastabiqul khairat, apa yang bisa kita kerjakan kebaikan lah, udah kita kerjakan saja. Tidak usah kita hitung-hitung, ditambah orang, insya Allah ditambah. Ngaten Pak? Cakap ya? Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, 3 kunci kemuliaan mukmin. Insya Allah jumpa yang akan datang masih kita lanjutkan karena ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya, yang kaitannya dengan bagaimana kita mengkondisikan kondisi kita tetap dalam kondisi mukmin yang seperti itu. Sebab Nabi ngendikani isuk mukmin sore kufur, sore mukmin isuke kufur. Kita bisa dijadikan begitu, ya. Maka itu kita hati-hati, ya. Yang bisa membuat itu, ini walaupun untuk bahasan besok tapi cara gurunya tak bocorakan. Ya. Jadi yang bisa membuat kita begitu adalah satu, bahwasanya kita tidak boleh ujub. Ujub itu penyakit yang akan menghapuskan keimanan kita atau menghancurkan. Ya. Ujub. Jadi saya bolak-balik meralat omongan saya, bukan ujub tapi puas. Jadi kalau saya puas, alhamdulillah tadi pagi saya bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah tadi saya sholat maghrib bisa berjamaah. Alhamdulillah, senang saya. Itu bukan ujub, ya. Tapi ujub itu kalau terus ngomong-ngomong.
Nah nyong yang sholatnya kasih orang kalian jenengan, wah itu ujub lagi, pamer gitu, riya dan seterusnya itu jangan sampai. Tapi kalau kita sendiri, saya bicara di hati saya sendiri, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa berjamaah dengan jamaah. Itu sudah, itu tanda iman. Berkatan Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.